Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan di perpustakaan burung hantu. Setelah membaca lebih banyak bagian dari buku Harley, rupanya banyak informasi menarik yang telah Robin ketahui, dan ini membuat Robin menjadi semakin ditakuti oleh pihak pemerintah dunia akan pengetahuan-pengetahuannya yang sangat luas. Pertama, ada narasi yang menyinggung bahwa dalam dunia pertama ada kekuatan kuno yang misterius. Ini adalah kekuatan yang memberi orang-orang kemampuan supranatural sebelum buah iblis bermunculan. Itu karena rupanya buah iblis belum ada dalam dunia pertama. Banyak orang pada masa kini menduga bahwa kekuatan kuno itu sudah punah, namun ternyata kekuatan kuno sebenarnya masih ada dan dimiliki oleh para elit dalam pemerintah dunia. Kita bisa melihat baik Ksatria Suci maupun para Gorosei dapat melakukan teknik teleportasi dengan media berupa lingkaran sihir. Nah, itu adalah salah satu bagian dari kekuatan kuno tersebut. Di Pulau Egghead pun dengan jelas kita menyaksikan kemampuan regenerasi super milik para Gorosei. Tak peduli mereka terkena serangan macam apa, mereka bisa langsung pulih kembali dalam waktu singkat. Kemampuan regenerasi super itu juga bagian dari kekuatan kuno. Kemudian kita pun tahu bahwa Im Sama pernah menghabisi Saturn dari jarak jauh dengan membuat Gorosei itu terbakar api hitam. Api hitam dari Im Sama ini juga berasal dari kekuatan kuno dan dia tampak menguasai kekuatan api hitam tersebut. Tak hanya itu saja, Im Sama juga adalah sosok yang bisa membagikan kekuatan kuno itu kepada para anak buahnya. Lalu, Robin juga menemukan catatan dalam buku Harley yang menyinggung soal makhluk-makhluk misterius dengan nama-nama yang terbilang sangat aneh. Selain itu, deskripsi penggambaran tubuh dari makhluk-makhluk tersebut sangat tidak biasa. Robin bilang kemungkinan makhluk-makhluk misterius yang dicatat dalam bagian itu merupakan makhluk-makhluk yang hanya ada dalam dunia pertama saja. Sal pun menanggapi dengan berkata, dunia ini sangat luas dan masih menyimpan banyak sekali misteri. Sal tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada beberapa makhluk tertentu dari dunia pertama yang bertahan hidup pada zaman ini. Hal ini cukup masuk akal karena memang ada makhluk-makhluk tertentu yang masih sangat misterius. Kemudian Robin membaca bagian dari dunia kedua. Di sana dia menemukan catatan mengenai Joy Boy sang bajak laut pertama. Aksi Joy Boy dalam berpetualang di seluruh dunia membangkitkan niat bagi banyak orang untuk melakukan hal yang sama, sehingga satu persatu mulai bermunculan kelompok-kelompok bajak laut lain. Beberapa menjadi sekutu Joy Boy dan yang lainnya menjadi musuh atau saingan Joy Boy. Ditulis juga dalam perjalanan Joy Boy, dia menyaksikan berbagai hal buruk yang terjadi di berbagai negeri, seperti perbudakan, penindasan, ketidakadilan, dan masih banyak lagi. Hal itu tentu tidak Joy Boy temukan di negeri tempat asalnya, sebab dia berasal dari kerajaan kuno yang makmur dan damai. Setelah kembali dari petualangannya di mana dia menyaksikan semua hal buruk itu, Joy Boy berkeinginan untuk menjadi pemimpin yang bisa memerintah seluruh dunia, atau dengan kata lain, Joy Boy ingin menjadi raja dunia. Namun raja dunia di sini dalam artian yang positif, karena dia mau memakai kekuasaannya untuk menciptakan keadilan dan perdamaian secara global. Sayangnya keinginan ini tidak bisa terwujud karena terjadi perang abad kekosongan dan Joy Boy kalah dalam perang itu. Inilah mengapa dalam arc Egghead kita sempat melihat Emmet si robot kuno meminta maaf karena gagal menjadikan Joy Boy sebagai raja. Teman-teman Joy Boy seperti Emmet sangat mendukung keinginannya menjadi raja dunia, tapi mereka semua juga kalah. Tak hanya itu saja, setelah membaca sebagian sejarah dari dunia pertama dan dunia kedua, Robin juga membaca beberapa ramalan untuk dunia ketiga, atau yang bisa dibilang era yang sedang berjalan saat ini. Ramalan itu menceritakan bahwa pada masa depan nanti, seseorang akan menemukan harta rahasia yang membuat dunia berubah untuk selamanya. Harta rahasia yang dimaksud di sini sepertinya merujuk kepada harta karun One Piece, karena ketika Luffy sebagai Joy Boy yang baru menemukan harta karun itu nanti, maka perubahan besar akan terjadi. Namun dalam buku Harley, tidak dijelaskan One Piece itu sebenarnya harta karun apa, entah bagaimana bentuknya, dan entah apa fungsinya. Jadi wujud dan fungsi One Piece memang baru akan terungkap bila nanti Luffy sudah mencapai Pulau Laugh Tale dan menjadi Raja Bajak Laut. Terakhir, informasi penting yang Robin ketahui dari buku Harley adalah dia membaca tentang ramalan lain soal dunia ketiga yang membahas soal bulan setengah akan menjatuhkan para manusia yang telah menjadi dewa. Bulan setengah dalam teks ini merujuk kepada para penyandang inisial D, sebab bila kita melihat setengah dari bulan itu, maka akan sama seperti bentuk huruf D. Sedangkan untuk para manusia yang telah menjadi dewa merujuk kepada para Tenryubito. Robin pun berkata bahwa Harley merupakan buku yang sangat luar biasa. Membaca beberapa bagian saja sudah membuat
membuatnya mendapatkan berbagai informasi yang sangat mengejutkan. Robin akan membaca buku itu lagi nanti, bahkan dia akan menyalin buku tersebut. Dia lalu bertanya kepada Sal, siapa yang menulis buku Harley itu? Sebab orang yang menulis buku berisi sejarah kebenaran dan prediksi masa depan seperti itu pastilah bukan orang sembarangan. Sal pun menjawab, dia juga tidak tahu, karena jejak histori dari buku-buku tersebut sudah terlalu tua untuk ditelusuri. Robin pun bilang, dia menjadi semakin penasaran dengan siapa penulis dari buku itu. Robin berniat untuk mencari setiap petunjuk yang ada tentang buku Harley dan menyelidikinya. Robin berkata, sepertinya dia masih belum akan pergi ke pesta di desa barat Elbaf, karena dia mau menjelajahi dan menelusuri Elbaf sebagai seorang arkeolog. Sal senang mendengar itu dan dia berkata bahwa dia akan menemani Robin. Chopper juga menjadi bersemangat dan ingin ikut bersama dengan mereka, sebab Chopper pun masih berada dalam perpustakaan burung hantu. Setelah itu, cerita berpindah ke tempat lain, memperlihatkan keadaan dari para Tenryubito di Mary Joyce. Masalah pangan yang ditimbulkan oleh pasukan revolusi sudah semakin memperlihatkan dampaknya di tempat itu. Ada Tenryubito yang harus dirawat karena jatuh sakit akibat kelaparan, ada pula yang dengan terpaksa memakan makanan biasa yang dirasa tidak enak. Para Tenryubito itu kompak menyalahkan Akainu atas masalah ini, sebab mereka menilai Akainu telah gagal untuk mengamankan suplai makanan. Protes dan kemarahan dari para Tenryubito itu telah didengar oleh Akainu, sehingga sang Fleet Admiral itu menjadi sangat kesal. Dengan penuh amarah, dia menyebut nama Dragon, karena Dragon sebagai pemimpin dari pasukan revolusi adalah dalang dari semua ini. Saat menyebut nama Dragon, ada panel yang menampilkan kilas balik ketika Dragon masih tergabung dalam angkatan laut dulu. Kilas balik itu memperlihatkan Dragon dan Akainu saat masih muda sedang bertarung melawan banyak musuh dalam sebuah misi penting yang diberikan kepada mereka. Di sana Akainu sedang dalam wujud magma, sedangkan Dragon terlihat memiliki wujud hybrid setengah naga dan setengah manusia. Jika kekuatan Dewa Matahari milik Luffy berwujud Dewa Nika, maka kekuatan Dewa Hujan milik Dragon berwujud setengah dewa dan setengah manusia. Namun berbeda dengan wujud naga Kaido yang berwarna biru, naga milik Dragon ini berwarna hijau. Ada narasi yang tertulis bahwa pada masa lalu, Akainu dan Dragon adalah ujung tombak yang menentukan masa depan angkatan laut. Itu menegaskan bahwa Dragon dan Akainu adalah angkatan laut dengan potensi yang paling besar. Tapi sayangnya, Dragon keluar dari angkatan laut dan itu membuat banyak petinggi angkatan laut menjadi kecewa. Setelah itu, cerita kembali ke masa sekarang ini, memperlihatkan beberapa kesatria suci sedang berbincang di suatu ruangan. Di sana mereka pun membahas tentang masalah pangan yang terjadi. Menurut salah satu kesatria suci di tempat itu, cara untuk mengatasi masalah ini selain dengan memukul mundur pasukan revolusi adalah dengan mengadakan kembali permainan berburu yang sudah lama tidak diadakan. Seperti yang kita tahu, permainan berburu adalah permainan di mana para Tenryubito menyerang penduduk di suatu negeri atau di suatu pulau, kemudian merebut sumber daya dari tempat itu untuk dibawa ke Mary Joyce. Jadi, jika mereka mengadakan lagi permainan berburu sekarang ini, maka mereka bisa mengambil sumber daya makanan dari suatu negeri untuk mengatasi masalah pangan di Mary Joyce. Seorang kesatria suci lain pun setuju, dan dia bilang Elbaf adalah lokasi yang tepat untuk hal itu, sebab sumber daya di sana sangat berlimpah. Kesatria suci lain di ruangan tersebut pun bilang itu rasanya sangat mustahil, karena sekarang Shamrock sedang berada di Elbaf untuk memaksa negeri itu menjadi aliansi pemerintah dunia. Tidak mungkin menghabisi para raksasa di sana dalam permainan berburu, sedangkan pemerintah dunia ingin kekuatan dari para raksasa di sana. Namun kesatria suci yang mengusulkan soal permainan berburu tadi bilang ini bisa saja dilakukan asalkan dengan syarat tertentu. Pertama, para raksasa yang akan diburu hanya mereka yang bersikeras menolak untuk tunduk pada pemerintah dunia, sedangkan para raksasa yang mau tunduk kepada pemerintah dunia akan dipisahkan dan tidak dilibatkan dalam permainan tersebut. Kedua, tidak semua sumber daya akan diambil oleh pihak pemerintah dunia, cukup hanya sebagian saja, sebab mengelola sebagian sumber daya dari Elbaf saja sudah lebih dari cukup untuk mengatasi masalah pangan yang terjadi di Mary Joyce saat ini, karena memang segala hal yang ada di Elbaf berukuran lebih besar dari ukuran normal, jadi mengambil sebagian sumber dayanya saja sudah bisa sangat memenuhi kebutuhan mereka. Mendengar itu membuat semua kesatria suci di sana langsung setuju dan mengatakan bahwa mereka harus mengusulkan hal itu kepada Shamrock. Mereka harus meminta pendapat kepada Shamrock terlebih dahulu karena dia merupakan pemimpin dari para kesatria suci saat ini. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba Denmushi di tempat itu berdering. Sepertinya mereka mendapat panggilan dari ajudan Im Sama.
Beralih ke tempat lain, Galing yang sedang dalam perjalanan menuju pertarungan melawan dragon akhirnya diperlihatkan kembali. Di sana Galing juga ternyata memikirkan hal yang sama dengan para kesatria suci tadi. Dia mengusulkan soal mengadakan kembali permainan berburu di Pulau Elba. Fuarkuri yang mendengar ucapan Galing melalui telepati menanggapi dengan bilang terlalu beresiko untuk mengadakan permainan itu lagi, mengingat peristiwa mengerikan yang terjadi di Pulau God Valley dulu. Ketika dia menyinggung soal God Valley, Galing pun mengingat kembali sedikit peristiwa yang terjadi dalam insiden di sana. Hal itu pun membuat cerita memperlihatkan kilas balik insiden God Valley dari sudut pandang Galing. Kita bisa menyaksikan aksi-aksi dari para karakter kuat yang terlibat di sana, seperti Roger, Garp, Riley, Gaban, bahkan sang legenda Rox di CB. Kemudian ditampilkan juga sedikit aksi dari Garling. Pedang milik Garling rupanya bukan pedang biasa, melainkan memiliki kekuatan buah iblis juga untuk berubah menjadi suatu makhluk mitologi yang mengerikan, seperti pedang milik Shamrock yang kita lihat bisa berubah menjadi Cerberus. Tapi bedanya, pedang Shamrock memiliki kekuatan anjing berkepala 3, sedangkan pedang Garling memiliki kekuatan dari makhluk lain yang tidak kalah mengerikan, tapi sama-sama berasal dari makhluk neraka. Kilas balik itu pun berakhir dan Garling berkata bahwa sebentar lagi dia akan kembali menggunakan kekuatan monster mengerikan di pedangnya itu. Di lain tempat, Dragon juga mengatakan hal yang kurang lebih sama. Dia berkata bahwa sebentar lagi dia akan kembali menggunakan wujud hybrid naga miliknya. Galing dan Dragon sama-sama akan menggunakan kekuatan penuh setelah sekian lama tidak mereka gunakan. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1140. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.